Negara yang kuat itu jelas negara yang bersih dari korupsi, pemimpinnya yang berani, yang betul-betul tidak memandang bulu. Siapa mereka yang menyelewengkan uang rakyat harus ditebas. Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Saya minta tolong Bapak-Bapak dan juga Prof. Bisa angka 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita menghadirkan ada pakar hukum pidana, Bang Luhut Pangaribuan. Bang Luhut, boleh sambil dijawab 1 sampai 10, berapa angkanya? 4. Oke. Kami juga menghadirkan, ini yang susah banget kami mencari waktunya dan akhirnya setelah berbulan-bulan muncul di catatan demokrasi, Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Saya jangan sampai salah nih lihat nama ini. Bang Muhammad Kodari, apa kabar Bang Kodari? Alhamdulillah baik, Merdeka. 1 sampai 10 Bang. Rasanya yang menilai itu harus orang luar, nggak boleh yang di dalam. Yang pasti Pak Prabowo sangat serius dengan pemberantasan korupsi. Kita lihat bahwa untuk penataan kebun sawit saja sudah dikembalikan kepada negara 3,1 juta hektar. Artinya nilainya? Wah, nilainya harus dihitung dulu ya, tapi dulu. sangat besar. Karena bukan pengusaha sawit, saya tidak bisa hitung. Kemudian ya orang-orang yang selama ini dianggap terlibat dalam tata niaga minyak misalnya, Riza Khalid sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian juga kemarin ada recovery dari Kejaksaan Agung ya untuk aset recovery 6,7 triliun ya. Kemudian dari KPK 7 triliun ya. Kita baru kemudian dulu, dari Bang. Tata Niaga Bang Pertamina Kodari langsung dibelejetin datanya, dikeluarin semua datanya ini ya. Kan diminta memberikan penilaian. Saya kasih angka saja, biarlah publik yang menilai. Begitu kira-kira. Jadi yang keluar bukannya angka tapi esai, jawaban esai yang dikeluarin Bang Kodari ya. Jadi berapa Bang? 1 sampai 10? Tidak pada posisi kita yang di dalam untuk menilai. Yang menilai itu dari luar. Saya kira begitu yang intinya etis. Tinggi Bang yang nilai ya. Yang menilai adalah yang di luar. Luar biasa. Jadi pas dong saya menilai ya, karena saya orang luar ya. Sabar. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Intinya nilainya sudah kami tangkap tadi ya, versinya Bang Luhut. Kemudian kami juga menghadirkan politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Koperasi, Bang Ferry Juliantono. Bang Ferry, selamat malam. Bang Ferry. Bang Ferry mau ngasih nilai juga? Nilainya 9,5, setengahnya nanti prosesnya selanjutnya Mantap. kita selesai. Tepuk tangan dong, 9,5 ini. 9,5 Bang Ferry, ditahan dulu Bang Ferry. Prof. Siti Zuhro, peneliti utama dari BRIN. Prof. Siti Zuhro. Ya, selamat malam. Saya menilai bagus untuk Pak Prabowo, tapi menilai kurang bagus karena belum diikuti oleh aparat di bawahnya. Jadi skala angkanya berapa Prof? 7. Kalau di kampus 7 masih dapat B biasanya ya. Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Saya bilang 80. Wah. Kan ada hukum Pareto. Pencapaian 80% itu sebenarnya kontribusinya selalu 20%. Nah 20% ini memang hanya 20 tetapi menyangkut implementasi kemudian harus dibuktikan yang 80 itu gitu loh. 8. Terima kasih. Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Untuk sekarang saya masih setuju karena kan Pak Prabowo belum 1 tahun ya. Ya untuk tahun ini saya pikir 70 lah. 70. Kemarin itu pertanggal 15 atau 16 Agustus artinya Prabowo sudah bekerja 299 hari. Tapi saya cukup kaget dengan jawaban Bang Luhut dulu. Kenapa memberikan nilainya pahit sekali Bang? Dikasih nilai 4 tega Bang. Jadi yang di lain ada antara yang 9,5, ada hadir yang di 8. sini saya yang 1 sampai 10 sebenarnya, jangan 80 jadi 4. Kalau lihat pidato tadi memang luar biasa ya. Dan saya lihat serius ya, saya setuju serius. Tadi Bung Hudori sempat tadi menambahkan sawit, Riza Khalid kan gitu yang besar. Nah kalau poinnya adalah recovery, kan yang disebutkan itu kan recovery. Saya nggak lihat tadi di dalam pidatonya itu, saya dalam waktu 1 bulan akan mendorong disahkannya undang-undang tentang perampasan aset. Nggak ada. Jadi kalau nanti dilihat hanya hasilnya yang kayak begitu, saya khawatir ya, menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Betul ya, uang rakyat itu 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Pasal 33 itu kan yang selalu disinggung. Tapi ingat, kita negara hukum. Jadi jangan lupa itu dari awal kita negara hukum. Betul ya. Jadi semua harus bumi, air dan segala macam itu kan untuk rakyat. Tapi jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum, ya. Karena
lebih kejam ya, lebih kejam dari kejahatan itu sendiri kalau salah menerapkan hukum. Sekecil apapun, itu poinnya. Jadi saya merasa bahwa saya tadinya berharap RUU perampasan aset minggu depan itu sudah jadi, kan begitu. Kan nggak terjadi. Keinginan Bang Luhut langsung direalisasikan tanpa tedeng aling-aling lagi. Kalau kita bicara hukum, kan kita lihat dulu undang-undangnya, legislasinya. Pertanyaannya, apakah ada perubahan legislasi yang baik? Nggak ada. Betul, kasus-kasus besar itu betul. Sawit kan itu kan diambil kan gitu. Dan yang kedua, sekarang dipakai unsur perekonomian negara. Unsur perekonomian negara sehingga kerugiannya itu ratusan triliun. Oh, bombastis. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dia sampai ke angka itu? Apakah hukumnya itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Jadi gimmick ya, saya bukan ahli politik ya. Tapi kalau saya lihat dari segi politik hukum ya, makanya saya memberikan nilai itu tadi yang rendah ya. Saya tidak meragukan semangatnya, tapi semangat tanpa ada legitimasi, jadi asas legalitasnya, nanti di ujungnya akan buruk. Nah, saya teringat ketika masa lalu, ada istilah rule by law. Ya, rule by law bukan rule of law, seolah-olah hukum, tapi bukan hukum. Jadi dengan kata lain, saya khawatir kalau cara pendekatannya begitu, kita regresi, kita ke belakang ini kan sekarang. Di mana hukum itu dipandang sebagai ya alat kekuasaan. Ini belum setahun, Bang Kodari harus ditanggapi alat dulu. kekuasaan. Nah itu yang perlu saya ingatkan. Semangat aja nggak cukup, spirit of the law. Ketika law sudah ada, nggak ada lagi spirit of the law. Law-nya yang harus di-enforce. Nah jadi itu yang saya khawatirkan. Dan ini bisa berakibat yang sangat serius. Ada dalam studi sistem peradilan pidana disebut judicial caprice. Jadi orang tidak percaya seketika, justru karena pendekatan hukumnya itu tidak benar. Namanya judicial caprice, ya. Itu studi-studi dalam sistem peradilan pidana. Nah, saya khawatir ke arah situ. Nah, tadi kan sudah diakui bahwa pelaksana tadi Prof itu tadi belum melaksanakan dengan baik. Jadi yang mau saya katakan adalah spiritnya, pidatonya yang keras. Tapi kita lihat pendekatan secara sistem. Nah sekarang kita lihat misalnya bagaimana nasib KPK sekarang ini, undang-undang tentang KPK ya. Bagaimana tentang undang-undang korupsi yang all catches itu ya. Jadi delik kerugian negara ditekankan pada delik perekonomian negara potensial. Memang bisa gampang gitu ya, diambilin aja nanti harta-harta orang ya dengan hanya semangat itu. Dan itu yang saya katakan itu berbahaya. Jadi ingat kita punya pasal 33 Undang-Undang Dasar, tapi kita juga punya cita hukum kita yang disebut sebagai negara hukum. Bukan hanya spirit tapi implementasinya KPK, boleh komentar dulu mantan penyidik KPK Mas Ya, Purnomo. biar nanti Bang Kodari sekalian jawab. Gitu. Sekalian. Bang Ferry juga Lembarannya udah tebal soalnya Bang Kodari. Iya. jangan Bang. Ini yang menarik ya. Saya selama menjadi aktivis anti korupsi, bahkan pernah jadi penyidik, tidak pernah ada presiden yang berpidato segamblang Pak Prabowo dan sering. Belum pernah ada. Ya. Mulai dari pelantikannya. Ya. Bahkan kita tahu misalnya mengejar sampai Antartika. Ya, kemudian membangun penjara di tempat terkecil. Ya. Dan kemarin baru di DPR ya. Pidato era APBN. Ya, pidato-pidato beliau selalu saya ikuti gitu. Bahkan saya paham arah mana gitu. Tetapi yang nggak paham adalah orang-orang di bawahnya. Jadi ya belum pernah saya melihat ya ada implementasi, yang terjadi malah ada kontroversi, amnesti, abolisi. Ya, yang terbaru Pak Setia Novanto bebas bersyarat. Mengapa itu terjadi? Ya, karena implementasi dari pidato Pak Prabowo terkait dengan benar seperti katakan Pak Luhut ya, regulasi-regulasi ya tidak mampu dijabarkan secara teknis. Pemerintah memang tidak bisa mengintervensi KPK. Tidak bisa mengintervensi kejaksaan maupun kepolisian, tetapi pemerintah harusnya bisa menyediakan payung. Saat ini mengapa para pelaku tindak pidana korupsi itu tidak punya efek jerah? Ya, pertama, bagaimana hakim-hakim tipikor gemar untuk kemudian memotong ya masa
vonis dari pengadilan di bawahnya. Jadi kalau di tempat lain potong leher, potong tangan, di kita potong tahanan, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ya pembebasan bersyarat ya yang harusnya limitatif kemudian dicabut oleh MA PP 99 tahun 2011 sehingga ya para pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan JC itu bisa dapat PB dan remisi. Gitu, Mas. Kemudian yang menarik adalah bagaimana memiskinkan para koruptor. Ya, saya pernah terkait dengan perampasan aset. Saya ingat sekali Pak Prabowo ngomong di hari May Day, 1 Mei di Tabatan Buruh. Ngomong kok beliau. Hari buruh. Iya, bahkan sebelumnya Menkum gitu ya, itu juga ngomong bahwa hambatan terkait dengan undang-undang perampasan alasan politis. Ya. Nah, ini kan menarik di tengah kondisi 80% adalah pendukung Pak Prabowo gitu. Nah, kembali lagi bahwa memiskinkan para koruptor memang dengan perampasan aset. Mengapa? Karena undang-undang yang sekarang itu belum mampu menjangkau ya terkait dengan pengembalian aset dari hasil korupsi. Mengapa? Karena di pasal 18 sudah jelas bahwa yang dijadikan uang pengganti adalah apa yang dinikmati. Jadi saya sepakat dengan Pak Luhut, ngapain kita bombastis 2.000 triliun, 3.000 triliun, 100 triliun, tapi ketika yang dikembalikan hanyalah ketika dia menerima hanya 2M. Ya kan? Banyak kasus korupsi, ya, itu ternyata jauh panggang daripada api. Jadi menurut saya, ya sekarang permasalahannya adalah bagaimana di bawah itu mampu mengimplementasikan. Kayak tadi banyak hal tadi saya katakan bahwa hal-hal yang tidak terduga justru terjadi. Misalnya kayak amnesti dan abolisi itu kan tidak pernah terjadi ya di dalam pemberantasan korupsi. Mengapa misalnya? Untuk Ahok dan Tom Lembong, ya, sudah clear, sudah selesai, sudah terrealisasi. Betul. Dan sampai saat ini ya saya pikir bohong kalau misalnya penegak hukum ya itu tidak merasa ada baper lah atau istilahnya ada sentimen emosi gitu kan, wah capek-capek yang harusnya pembuktiannya itu sampai ingkrah, ya mengapa tiba-tiba ada amnesti dan abolisi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini juga belum ada jaminan ya dari kemudian dari pemerintah untuk menyatakan bahwa ini yang pertama dan terakhir. Itu harusnya ada. Mengapa? Kalau nanti politisi-politisi dijadikan tersangka lagi, ya itu saya pikir akan berat ketika isunya adalah isu politisasi. Karena sampai saat ini belum pernah ada politisi kena kasus korupsi, dia tidak akan menggunakan bahwa ini adalah politisasi, nggak akan. Padahal pelaku korupsi ya adalah politisi. Kenapa? Karena mereka yang memegang kekuasaan. Ya kan, nggak mungkin seorang pelaku korupsi tidak mempunyai kewenangan, baik jabatan karena politik maupun jabatan karena birokrasi. Begitu Mas Andro. Oke. Sebelum ke Bang Kodari, kita boleh ke Kang Ferry dulu sebagai politisi Partai Gerindra dan juga orang dalam ya, Wamen Koperasi, Kang Ferry. Saya ngelihatnya lebih luas daripada sekedar yang tadi disampaikan oleh Bang Luhut dan teman-teman tadi, bahwa sebenarnya sekarang yang sedang dilakukan Pak Prabowo adalah juga mendemokratisasikan ekonomi. Jadi beliau melihat faktanya bahwa karena terlalu liberal sehingga ada pemusatan kekuasaan yang awalnya pemusatan penguasaan kapital, kemudian merubah bentuk menjadi oligarki ketika sublimasi masuk ke ranah di luar ekonomi dan bisnis. Itulah yang kemudian akhirnya yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, Bang Luhut tadi, bahwa sebenarnya banyak sekali aturan hukum yang terabaikan. Fakta realitas yang ada di tengah masyarakat kan kadang-kadang ada kekuatan-kekuatan yang ternyata mampu melampaui aturan-aturan hukum itu sendiri kan, kita jadi above the law gitu. Nah, Presiden lihat bahwa yang harus diperbaiki adalah bagaimana mengurangi pemusatan kekuatan baik secara kapital maupun politik di segelintir orang itu kemudian didemokratisasikan. Soal efisiensi tadi yang disebutkan pasal ayat 4 di pasal 33 itu sebenarnya adalah bagaimana Presiden sekarang mengatur kembali tentang penggunaan terhadap kemanfaatan yang lebih banyak, lebih besar kepada masyarakat. Tapi Kang Ferry mengamini Presiden sudah memetakan ada kekuatan di atas hukum mereka yang sulit sekali untuk dijerat. Ya buktinya kan
selama ini ya buktinya tadi yang disampaikan oleh Bang Kodari tadi, hampir 30 tahun kali ada seseorang yang ngatur tata niaga minyak. Saya pernah di penjara, Bang Luhut pernah jadi pengacara saya waktu saya di penjara karena saya nentang kenaikan harga BBM. Dan baru di zaman Pak Prabowo inilah orang tersebut menjadi tersangka dan sekarang sedang daftar pencarian orang. Puluhan tahun tidak tersentuh sama sekali. Aturannya udah ada semuanya, tapi kan nggak bisa karena dikangkangi oleh kekuatan itu. Nah, Presiden membuktikan itu. Kemudian ada sekelompok pengusaha sawit yang menguasai sebegitu besar perkebunan sawit, memonopoli pabrik-pabrik CPO. Udah itu extend lagi tanpa tanpa ada izinnya, memperluas kebun-kebun yang kemudian itu direbut, diambil oleh negara karena memang itu menyalahi dan kemudian dialokasikan untuk kepentingan negara. Baru sekarang orang-orang tersebut bisa diatur dan Presiden Prabowo menggunakan hak kekuasaannya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia bisa menegakkan hukum menjadi lebih adil lagi. Jadi itulah yang sebenarnya ini penting untuk disampaikan bahwa ya bukan ini negara yang harus hadir lagi untuk ngatur karena kalau ini poin saya boleh iya silakan. Karena penasihat hukum jadi boleh, Pak. Bukan, ya. Kalau lihat hasilnya tadi kebun sawit kan diambil begitu. Pertanyaannya ada proses hukum kan? Ya. Mungkin kita sudah punya praduga bahwa bagaimana mendapatkan kebun sawit itu menjadi konglomerasi ya dan terus diperluas gitu ya. Kemudian tiba-tiba diambil kan gitu. Nah, ini kan yang diambil yang tidak memiliki izin. Yang diambil itu yang tidak memiliki izin. Diambil, dipergunakan oleh negara dan kemudian ada nanti ditunjuk oleh negara intinya perusahaan dan dikelola oleh melibatkan plasma petani-petani kebun sawit itu. Mungkin izinnya ada saya kira, tapi barangkali izinnya itu yang inilah Bang Luhut maksudnya ada dalam periode-periode yang lalu ada sekelompok konglomerasi yang bisa kemudian melebarkan luas kebun mereka tanpa ada izinnya. Ini kan itu yang saya sampaikan tadi, emang neoliberal itu melahirkan ya tadi penguasaan kepada segelintir orang yang kadang melampaui regulasi, melampaui aturan, melampaui kadang-kadang undang-undang. Nah, oleh negara sekarang oleh Pak Presiden Prabowo, negara hadir lagi untuk ngatur supaya ekonomi ini bisa adil lagi gitu. Dan ini kan pembiaran kan oleh pejabat-pejabat di wilayah setempat kan begitu, pembiaran sehingga dia bisa menguasai lahan terus mengakumulasi dan dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Jadi karena pembiaran ini sebenarnya sudah ada legitimasi walaupun itu kan tidak penuh. Nah, kalau misalnya pengusahanya itu diproses, diambil, pejabatnya juga mestinya yang membiarkan atau barangkali yang memberikan secara informal yang punya wewenang, diproses. Itu yang saya rasa itu yang seluruh jajaran kabinet, lembaga dan pejabat di daerah, pemerintah daerah itu harus mengikuti ideologi pemihakannya Presiden. Menurut saya itu. Tapi yang lebih penting saya kira tapi luar biasa, soal sekarang Pak Presiden misalkan ada korupsi yang tidak terasa adalah soal validitas data dan kesimpangsiuran data. Presiden hari-hari ini sedang membangun sebuah penyatuan sistem data nasional agar apa? Agar tidak terjadi tanda kutip korupsi yang tidak kelihatan itu, padahal itu sebenarnya merugikan penerima manfaat yang artinya notabene di sini masyarakat luas. Kedua, Presiden ingin menghapuskan yang namanya praktek rentenir, praktek tengkulak, praktek pinjaman online. Itu
praktek-praktek yang nggak pernah dibicarakan oleh elit dan sekarang oleh presiden itu diselesaikan karena itu yang penting, itu yang dirasakan oleh rakyat. Jadi bukan ngomongin soal ada kasus ini masuk TV, ya itu penting-penting juga. Tapi yang dirasakan oleh manfaat, yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan adalah tadi mereka terjerat pada praktek-praktek korupsi kolutif yang ada di tengah rakyat ini. Itu kan nggak pernah diomongin. Tapi oleh presiden sekarang dibangun instrumen-instrumen yang bisa ngikis harga sampai ke desa itu terjangkau lebih murah. Kemudian dihapus praktek rentenir dengan apa? Dengan membuat instrumen-instrumen apa yang menjadikan masyarakat punya alternatif. Itu kan memberikan solusi yang terbaik supaya apa? Tidak terjadi lagi praktek-praktek korupsi, nepotisme dan kolusi gitu. Itu jarang loh kita Oleh karena bicarain. itu hadir namanya Koperasi Merah Putih ya, Kang Ferry. Itu Ya? instrumen. Instrumennya, Untuk salah satu menghilangkan instrumen. apa sekarang rentenir itu apa sebutannya? Itu kan juga koruptif. Pinjol, tengkulak itu nggak pernah diomongin oleh kita tahu oleh Presiden Prabowo, sekarang dihilangkan tuh. Dan itu buat masyarakat bagus sekali karena itu selama ini kan menjerat gitu. Nah, hal-hal yang lain yang tadi sampaikan Pak Kodari, Bang Kodari bahwa kasus mafia migas, sawit, apa segala macam, bukan Pak Prabowo anti korporasi, tapi jangan juga ada penguasaan yang terlalu luar biasa oleh segelintir kelompok pemilik modal dan mereka merasa bisa megang kendali terhadap hukum. Nggak bisa, Presiden bilang saya nggak takut, saya akan tegakkan itu dan dibuktikan bisa. Dan Jadi kami ingat betul secara repetisi Prabowo Subianto mengatakan ada masa baru, masa apa namanya serakah nomik. Apakah itu yang dimaksud sehingga penegak hukum saat ini gencar betul-betul mencari orang-orang yang terlibat? Sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi, pemirsa. Harapan rakyat bukan hanya kasus yang bombastis terpotret oleh Presiden Prabowo, tapi juga kasus yang mungkin selama ini tidak terlihat, tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum juga dijerat. Bang Saur melihat komitmen dari Presiden Prabowo. Saya terus terang sangat apresiasi soal tema Andro ini. Pidato Presiden dalam konteks kemerdekaan dan usut tuntas korupsi ke akar-akarnya. Bro, kita mulai makna daripada kemerdekaan. Dari kita rakyat yang terjajah kemudian jadi berdaulat. Di mana dulu kekayaan kita itu dirampok oleh penjajah, dihisap oleh penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Itulah malam ini saya kembali lagi memakai kemudian topi peci saya ini, bahwa yang mau kita katakan Laskar Daulat Rakyat Bintang 5. Artinya adalah Presiden Julianto kita semua ini adalah pekerjanya rakyat. Termasuk Presiden yang sedang berpidato itu juga adalah sebagai pekerjaan daripada daulat rakyat. Bro, pertanyaan saya adalah, apakah penjajah yang dulu kita berjuang dengan darah dan air mata oleh the Founding Fathers, kemudian sekarang tidak ada? Oh, lebih dahsyat, inilah para koruptor ini. Bro, kalau penjajah adalah mereka datang orang-orang antek-antek asing itu, merampok kekayaan kita. Tetapi bajingan ini, bro, mampu dia uang sekolah rakyat, membangun BTS di daerah terluar, inilah yang dibancak. Oleh karena itu menurut saya adalah dalam makna katakanlah kemerdekaan, yang ini harus disikat. Makanya di pembukaan, bro, dikatakan, saya baca ini. Pembukaan alinea 1 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keuri kemanusiaan dan perikeadilan. Coba bayangkan, bro, ada korupsi sekian triliun. Artinya adalah sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Presiden itu kemudian adalah sudah jelas bahwa betul secara fisik kita merdeka, tapi secara substansial kita kemudian ada penjajah yang baru. Nah, oleh karena itu saya minta ini karena pidato Presiden mengatakan, saya bilangkan 80-20, Jul. Yang hukum Parato, kalau yang 20 ini tidak dilaksanakan nggak ada 80. Oleh karena itu kita minta ini kejaksaan, polisi, KPK. Presiden mengatakan
Ada jenderal-jenderal yang membikengi Tambang. Yul, adalah ilegal Tambang. apa namanya itu? Tambang. Tambang-tambang. Bukan sekedar ilegal tambang-tambang. Ada jenderal junior. Nah, saya minta ini Puspom TNI ini, kalau Anda tidak penjajah, Anda harus tunduk kepada presiden. Sekarang adalah yang 20% itu, Bro. Adakah besok kita dengarkan Puspom? Karena terang benderang presiden menyebut adalah tentara aktif, jenderal senior. Artinya nggak mungkin kaleng-kaleng. Data sudah di tangan ini. Berarti presiden kan tidak bilang saya lama di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, Bro, supaya yang 20% ini, supaya jangan sampai disebut omon-omon, saya bayangkan nanti kalau ada jaksa kemudian berkoordinasi dengan Puspom menangkap itu dalam 1 minggu ini kepada siapa jenderal-jenderal, yang bahasa saya, siapa penjajah-penjajah itu, Bro, karena dialah penghisap rakyat. Kalau tidak, Bro, saya mengatakan bahwa Anda akan mengatakan dituduh bahwa presiden ini hanya omon-omon. Tapi saya percaya itu yang saya bilang. Tetapi kan presiden tidak dia melakukan penangkapan. Kita misalnya melihat ini, polisi, jaksa, ini malah kita lihat ada polisi membuntuti daripada jaksa. Sampai sekarang ini kita tidak terlihat. Masih banyak polisi-polisi yang kita dengar, kita lihat sendiri, merampok uang masyarakat. Ada juga jaksa-jaksa yang nggak benar. Tapi kan mudah saja Bang, presiden tinggal ngasih instruksi Oleh ke penegak karena itu hukum, itu Kejagung, adalah KPK. instruksi. Menurut saya, Bro, itu adalah instruksi. Karena itu pidato di depan 280 juta rakyat Indonesia. Sekarang tidak bisa presiden menangkap langsung, yang menangkap itu KPK, yang menangkap itu jaksa, yang menangkap polisi. Sekarang apakah mereka ini tidur? Atau mereka ini dituduh juga bagian daripada, ya itu namanya, penjajah. Yang ditunggu apa lagi Bang Saur? Ya, implementasi daripada pidato presiden, bahwa itu adalah pidato yang harus dilaksanakan oleh pembantu-pembantunya ini, Bro. Kalau tidak, Bro, presiden kemudian akan dituduh lagi dia ikut menjajah kepada rakyatnya. Ingat, yang berdaulat itu adalah rakyat, dan mereka itu pekerja-kerja rakyat, Bro. Bang Kodari, komentar lu sebelum ke Prof Wiwi. Bang Kodari, disisain 20% tadi sama Bang Saur. Jadi saya kira presiden melihat dengan secara lebih menyeluruh ya. Dan dengan penjelasan dari Bang Ferry tadi saya lihat angka dari Bang Luhut ini kayaknya udah naik dari 4 ke 7 nih kayaknya. Angkanya itu. Karena jenderalnya Saur tadi belum ditangkap. Belum ditangkap. Persoalannya. Jadi kalau jenderalnya belum ditangkap, nilainya itu tidak akan berubah. Pertanyaannya kapan mau ditangkap, itu persoalannya. Dan siapa? Nah, kan sudah disebutkan tadi. Saya mau tambahkan. Ada yang aktif, ada yang pasif, kan begitu ya. Jadi mungkin kan bukan penyidik itu loh. Itulah tugas daripada. Tapi pertanyaannya betul nggak ada jenderal itu kan yang dikatakan Saur tadi itu. Betul ada jenderalnya. Kan presiden bilang, Bang, ada jenderal yang senior. Saya tidak takut kepada Anda. Ada junior jenderal-jenderal yang muda. Kamu ini harus tahu diri, jelas gitu. Jadi kita dengarkan Bung Hudori kapan mau ditangkap kan begitu ya sekarang. Dengan angka Bang Luhut yang sudah naik Jadi lainnya. kalau Bung Karno memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, Pak Prabowo insya Allah memerdekakan bangsa Indonesia dari para koruptor. Ini proklamasi kedua ini Bang. Proklamasi kedua. Jadi misalnya tadi yang diceritakan oleh Bang Ferry Juliantono itu ada matematikanya Bang. Pertama yang diambil itu bukan yang dimiliki secara sah oleh para pengusaha sawit, tetapi kebun-kebun sawit yang melipir Bang ke kanan Bang, yang di luar wilayah yang sudah diberikan izinnya, konsesinya. Jadi itu diambil oleh negara. Nah, kenapa diambil alih? Ya karena memang itu sebetulnya bukan hak yang bersangkutan. Nah, ini mau dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tadi kan Bang Yudi nanya, berapa angkanya? Saya sempatkan untuk ngitung Bang. Kalau benar, kalau misalnya 1 hektar itu per bulan itu bisa mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah, maka 2 juta rupiah itu dikalikan 3,1 juta hektar, itu kan 6,2 triliun 1 bulan. Kalau dikalikan 12 bulan sekitar 74 triliun. Jadi Bang, 1 tahun itu kalau hitungan saya ini benar, maka negara bisa dapat tambahan uang Bang, 74 triliun. Nah, di luar yang akan dipanen tiap bulan, yang disita oleh negara ini, kalau memang itu produktif, maka kemudian itu juga ada dendanya Pak Ferry ya.
Dendanya kalau tidak salah sekitar Kalau nggak 25 salah, juta rupiah. sawit itu, 25 juta itu sawit Bang. Saya yang tambahkan diambil itu- matematika sebentar Bang. Ini kan beliau kita Bukan, kadang-kadang tapi hutan- 25 juta kali 3,1 juta hektar itu 75 juta triliun Tapi Bang. kalau sawit itu di hutan lindung, apa mau Ya. diteruskan oleh negara juga? Kalau nggak salah di hutan lindung, ya kan yang iya. Oh, ini bukan di hutan lindung. Jadi kalau di hutan lindung dihitung keuntungannya, itu kan salah lagi kan itu. Gini kan. Bang, Itu poin jadi saya. ini intinya kan begini, Presiden ini sedang melakukan penataan ya. Mana yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kira-kira kata kuncinya itu. Presiden ingin agar satu, bangsa kita berdaulat secara pangan, berdaulat secara energi, berdaulat secara militer, berdaulat secara ekonomi. Yang kedua, Presiden juga ingin agar kesejahteraan rakyat meningkat, terutama untuk mereka-mereka yang pada hari ini masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya ada banyak program yang diberikan atau dibuat oleh Presiden, mulai dari perumahan, bangun perumahan, kemudian sekolah rakyat, pendidikan, MBG, cek kesehatan gratis, kemudian meningkatkan kualitas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C misalnya. Nah itu semua membutuhkan biaya dan dana. Dan dana itu yang akan dioptimalkan oleh Pak Presiden. Dari mana? Pertama tentu saja dengan mengurangi kebocoran-kebocoran yang selama ini ada. Makanya kemarin pidato di MPR itu ya, proklamasi kedua itu. Ini 300 miliar 300 triliun, hampir 10% dari APBN kita tahun ini itu kemudian oleh Presiden diamankan. Rawan diselewengkan. Karena itu rawan diselewengkan. Jadi itu adalah langkah paling konkret dari Pak Presiden dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara gitu. Belum dicolong udah diamen dulu gitu loh Pak gitu. Ini ampuh bener ini. Jadi beliau ini berbicara dan bertindak pada tataran yang paling konkret gitu. Nah, kemudian balik lagi soal sawit ditertibkan Pak. Bertahun-tahun beliau tertibkan dan ini nanti menjadi sektor yang produktif untuk pendapatan penghasilan negara untuk bisa digunakan berbagai macam program yang langsung ke masyarakat gitu. Belum lagi pencegahan yang lain, soal tata niaga minyak di Pertamina ya kan. Kemudian soal tata niaga soal tambang di Bangka Belitung misalnya. Terus kemudian nanti menyusul Pak penertiban tambang-tambang ilegal yang juga diperkirakan bisa menyelamatkan dana negara sekitar 300 triliun. Jadi besar sekali nanti dana yang akan diselamatkan oleh Pak Prabowo. Yang semeraut itu masih banyak Bang Kodari berarti Bang. Yang semeraut itu masih banyak ya? Masih banyak sekali Pak, masih banyak sekali. Ini yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Tentu saja ini akan bertahap. Ini kan belum 1 tahun ya, belum 1 tahun. Kita bertahap tahun ini, tahun depan dan seterusnya insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Balik lagi tadi, Pak Bung Karno memerdekakan dari bangsa Belanda, Pak Prabowo memerdekakan dari para koruptor. Itu yang penting. Saya nambahin Bang Kodari. Jadi yang tadi soal pengelolaan tambang mineral. Nah, itu selama ini hanya diberikan kepada korporasi. Nah, problemnya adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang mineral itu tidak merasakan, banyak yang tidak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu sekarang dikeluarkan undang-undang minerba yang baru, mineral batubara yang baru, koperasi yang anggotanya adalah masyarakat di sekitar situ boleh memiliki izin. Kemudian yang kedua soal minyak dan gas. Di luar soal yang penguasaan minyak dan gas yang besar, ada pengelolaan sumur-sumur minyak dan gas yang idle yang selama ini dikelola oleh para tanda kutip penguasa lokal dan tidak legal. Sekarang sudah dibahas, sedang dalam tahap pematangan, koperasi boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat supaya masyarakat yang berada di sekitar sumur minyak rakyat itu bisa merasakan manfaatnya. Sekarang kan ironis, di sumur-sumur minyak atau di tambang-tambang itu masyarakat sekitarnya kan hidup rata-rata miskin dan tidak merasakan manfaatnya. Sekarang oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto kami diberikan hak, koperasi boleh mengelola tambang mineral batubara, boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat. Agar apa? Agar ada keadilan, agar itu dilakukan tidak ilegal lagi,
tapi legal menjadi misalkan minyak rakyat, itu menjadi tambahan produksi minyak nasional. Bro, Ekuivalen yang sering gini loh Yul, sama dengan Kodari. Presiden mention misalnya tambang-tambang ilegal yang di backing oleh tentara-tentara ini. Tapi jangan salah Yul, tambang-tambang juga yang beroperasi yang punya juga izin, itu biasanya juga Bermain. dilindungi oleh para jenderal-jenderal ini. Ya, saya- itu biasanya saya- begini Yul. gini. Sedikit aja, ini, sedikit aja. Ini ngeri Misalnya juga Bunda Bintang 5 ini ngeri juga. Iya, ini adalah rakyat ya kan. Jadi yang sering begini tuh, misalnya Ini abang kenapa? bukan asal Ini bunyi bang ya? pemberantasan korupsi. Punya data ya bang ya? Ya, punya yang biasanya ini, maksud saya begini. Biasanya yang sering terjadi adalah ketika ada katakanlah Kapolda, kemudian Pangdam, itu sudah ada daftar daripada pengusaha-pengusaha tambang di sana. Dan yang sering adalah para pengusaha-pengusaha ini setoran kepada Kapolda dan Pangdam-Pangdam ini. Ya. Nah Ini ini kan yang kalau- saya kira juga harus. Makanya kata Bang Pak Saur, Prabowo, gini. beliau sudah lama jadi orang Indonesia. Iya. Kalau mau melakukan penindakan, pasukannya dari provinsi sebelah, Iya. jangan dari provinsi yang sama. Makanya Iya itu yang Bang? kita bilang. Betul. Jadi Makanya kita bilang Yul, tadi kau dari sudah mention. Nah oleh karena itu kita minta juga aparat penegak hukum ini termasuk apa namanya Puspom, Panglima TNI harus Iya, iya. menindaklanjuti. Gini, Kapolri harus menindaklanjuti. gini, Bang karena Saur. menyebut langsung gitu loh Yul. Gini, jadi kita tidak bicara yang punya izin. Kalau yang punya izin mengelola tambang mineral silahkan, Resmi. mengelola minyak dan gas kalau itu ada izin resmi boleh. Ini yang kita bicarakan tentang penataan masalah-masalah pengelolaan minyak dan gas yang ilegal, penataan masalah mineral batubara yang ilegal yang sekarang bukan diganti ditindak secara hukum pemainnya tapi digantikan oleh pemain yang lain, tapi masalah mendasarnya nggak selesai. Oleh Presiden Prabowo sekarang diberikan solusi koperasi menjadi badan usaha milik rakyat yang akan menjadi instrumen menjadi kegiatannya legal dan kemanfaatannya pun juga sebaik-baiknya diberikan kepada masyarakat. Sekarang kan ironis, masyarakat yang sekitar minyak dan gas, masyarakat yang sekitar tambang-tambang mineral, kan mereka tidak merasakan manfaat dari kegiatan itu. Nah sekarang koperasi oleh Presiden diberikan hak untuk bisa mengelola itu. Itu kan menurut saya langkah sangat cerdas oleh Presiden untuk memberikan solusi, bukan hanya soal hebat-hebatan menindak hukumnya, tapi memberikan solusi. Itu justru yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat dan sekarang alhamdulillah Presiden Prabowo membuktikan itu. Dan sebetulnya tidak sesederhana itu juga Pak Yudi dan Bang Saur. Sebelum nanti ke Mbak Wiwi ya, harus kasih kesempatan juga loh Mbak Wiwi dari Harus, sini. Prof. Siti Zuro nanti porsinya Jadi misalnya durasi seperti besar. sumur minyak masyarakat, itu sebetulnya pemerintah sudah sangat luar biasa ketika memberikan kesempatan. Karena dari aspek penataan dan aspek keselamatan, itu sebetulnya risikonya tidak mudah Pak. Kalau misalnya nanti ini dipercayakan kepada pemerintah atau kepada Pertamina, maka effort yang dikeluarkan oleh Pertamina atau pemerintah untuk bisa mengawal program sumur rakyat ini juga luar biasa. Karena sesungguhnya kegiatan penambangan minyak itu adalah kegiatan penambangan yang sangat penuh dengan kehati-hatian dan faktor sekuritasnya sangat tinggi gitu. Jadi sebetulnya sih nggak gampang-gampang ini Pak Yudi, Pak Saur, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat kecil. Jadi pembelaan Pak Prabowo kepada rakyat kecil itu luar biasa Pak. Dengan sumur-sumur ini diberikan kesempatan untuk produksi. Dan saya bisa mengatakan ini karena saya adalah komisaris di Pertamina Hulu Energi. Sama-sama komisaris Bang. Loh, ini kan ada Ini manfaatnya terbuka kan. ya, Kita Bang di Kodari dalam- terbuka ya. Jadi kita kalau bicara mengenai program pembangunan itu kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi. Sisinya banyak sekali. Ada sisi ekonomi, sisi hukum, Nah. sisi sosial, termasuk juga sisi teknis dan keamanan. Nah. Kan ini enak. Bang, kami Nah, sudah boleh Bang. Komisaris dulu ya, baru kita tahu ya. Ditugaskan Bang. Oh, udah Ditugaskan. keren. Saya nggak pernah tahu Saya pikir ditugaskan sih di mana. kalau kita Tahu-tahu ada tugas itu. Begitu Bang, sudah ditugaskan. kami sudah jadi tahu ini duduk mendapatkan banyak persoalannya. jawaban Bang ya. Iya. Kayak paham lah, yang sumber minyak itu luar biasa Bang. Daripada rakyat-rakyat ilegal, banyak kebocoran, banyak kecelakaan, legalkan, jual ke Pertamina gitu kan. Tapi yang menarik Bang, jadi jawaban-jawaban saya. Dan terus terang saya lanjutin sedikit ya. Sebentar, Bang. Sebetulnya kalau secara nominal volume minyak itu tidak terlalu signifikan. Tapi saya, bagi kebutuhan saya mereka- Bang Kodari udah ngelotok beresiko banget nih setelah jadi beresiko. komisaris, Jadi ngelotok kan banget nanti Pak ilmunya. Kodari enggak, saya mengatakan apa adanya.
Kalau kita bicara target 1 juta, bicara produksi Pertamina 400.000, yang dihasilkan oleh minyak rakyat itu nggak terlalu besar sebenarnya. Itu Tetapi karena rasa bela angkanya rakyatnya Pak Prabowo, ekivalen dengan 20.000 barel per hari. Makanya Pak Prabowo itu dalam tanda kutip ya berkorban gitu loh, memberikan kesempatan. Nah. Tentu bagaimana manajemennya nanti lebih kurangnya kita akan lihatlah. Bang Yudi, singkat Bang poinnya. Masalahnya Bang, dulu kepada itu sudah diberikan. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Pak Yudi. saya masalahnya Bang, jawaban abang berdua itu saya belum ketemu jawaban saya itu kayak apa Bang. Pertama, undang-undang perampasan aset, ya kan? Ada nggak day to day-nya apa yang dilakukan? 1 tahun pertama kah targetnya? Apakah 2 tahun pertama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan fenomena kemarin amnesti dan abolisi Bang. Saya ingin ada statement bahwa kemarin itu yang terakhir, yang pertama dan terakhir, nggak ada lagi ke depannya, sehingga kemudian penegak hukum ya udah nggak lagi khawatir bahwa ketika mereka menangani kasus korupsi ya itu akan akan tiba-tiba baru PN1 baru PT banding tiba-tiba ada abolisi, tiba-tiba ada amnesti. Tidak menunggu inkrah. Iya, belum inkrah gitu kan. Kemudian yang ketiga Bang, terkait dengan fenomena banyaknya para koruptor yang bebas bersyarat ya, dengan memenuhi syarat yang sangat normatif ya, kelakuan baik. Saya nggak pernah menemukan ada koruptor itu kelakuannya itu bejat gitu kan, hal-hal yang buruk lah gitu kan, seperti kriminal-kriminal blue collar gitu kan, namanya kan white collar. Jadi pasti kelakuan baik. Ini yang menarik yang harus dilakukan oleh pemerintah Bang, bahwa ketika sekarang koruptor dapat pembebasan bersyarat, maka di otak mereka tidak menghitung 20 tahun, 15 tahun vonis hakim. Poin keempat, Bang Yudi, poin keempat kita harus jeda dulu. Kita akan berikan suara kepada Prof. Siti Zuhro. Sesaat lagi hanya di catatan. Tapi udah itu Bang ya. Kita ingin dengar suara Prof. Siti Zuhro, tapi sepertinya kita akan mundur. Teman-teman mahasiswa ingin bertanya langsung kepada Prof. Siti Zuhro, silakan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya langsung, kami persilakan. Namanya siapa, langsung ke pertanyaannya. Sudah menyala mic-nya? Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Ainur Aisyah Larasati. Saya mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Siti Zuhro khususnya. Pertanyaan saya langsung saja. Kejaksaan dianggap lebih berani dibandingkan lembaga penegak hukum yang lain. Kasus-kasus besar banyak dibuka oleh kejaksaan saat ini. Bagaimana pendapat Ibu? Silakan Prof. Siti Zuhro. Kejaksaan lebih berani, lebih menggigit dibandingkan penegak hukum yang lainnya, Prof. Iya, salah tanya ini. Iya, oke. Mengapa kejaksaan berani gitu ya? Kita tahu karena KPK-nya enggak berani. Kalau jawaban mudahnya kan seperti itu ya. Apa yang salah dengan KPK? Enggak pakai basa-basi loh ya Prof ya? Iya, nggak usah basa-basi, ini udah saatnya kita memberikan literasi. Di depan kita ini kan mahasiswa-mahasiswi, orang-orang muda, Gen Z gitu ya. Jadi kita harus melakukan transfer knowledge yang proper ya. Mulai tadi kan sudah dengar ya, apa katanya Bang Luhut, apa katanya Bang Kodari, Mas Ferry, dan juga Bang Saur, dan juga Mas Yudi gitu ya. Saya menikmati mulai tadi itu. Menikmati luar biasa gitu. Untung nggak jantungan gitu ya. Luar biasa kencangnya. Iya, pakai acara berdiri gitu ya. Ini artinya sebetulnya pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugasnya Pak Prabowo. Tugas kita semua. Kalau Pak Prabowo mengatakan dengan sangat tegas seperti itu, artinya bahwa di negara ini ada pemimpin sebetulnya. Pak Prabowo sedang melakukan tusinya, tugas pokok fungsinya sebagai presiden untuk memberikan komando. Bahwa kita akan memberantas korupsi. Jadi semua lembaga yang memberantas korupsi, yang melakukan pengawasan, itu harus efektif. Kita ragu, apa nyambung gitu loh. Antara message-nya Pak Presiden ini, visi misi programnya dengan yang harusnya mengeksekusi. Maka nilai 4 muncul tadi dari Bang Luhut. Karena begitu bagusnya statement dari Pak Prabowo, tapi belum diikuti ya oleh yang harus mengeksekusi. Maka muncullah
banyak korupsi-korupsi yang memang sisa-sisa yang dulu kan gitu. Yang sekarang mungkin belum terlalu banyak kan gitu. Nah ini yang harus kita dorong sebagai mahasiswa, sebagai civil society untuk mengatakan itu. Jangan diserahkan hanya ke Pak Prabowo saja. Kita semua harus ikut memberantas korupsi. Tapi Karena Prof Pak menilai Prabowo- tapi Prof tadi menyebutkan ada yang memang berani, ada yang nggak punya nyali buat memberantas korupsi. Iya, maka mestinya tadi itu kan rancangan undang-undang untuk perampasan aset itu disegerakan disahkan. Satu, KPK undang-undangnya harus direvisi juga gitu. Maka ada instruksi lah paling tidak gitu ya. Kita kan sudah memintakan terus civil society, tapi belum goal gitu ya. Maka instruksi Pak Presiden kita ini harusnya didengar dengan sangat memadai oleh semuanya. Bahwa kita sedang akan memberantas korupsi. Sedang, bukan akan. Kita sedang memberantas korupsi, oleh karena itu memang semuanya harus melakukan itu. Tokoh-tokohnya ikut mengawal, mahasiswanya, civil society-nya, para aktivisnya, intelektualnya, profesionalnya, para penegak hukum. Mengapa kejaksaan kita agak lulukan sekarang? KPK kemana? Kan gitu. Ini ada mantan KPK ini kan. Ya, KPK kemana ini gitu kan? Kok kehilangan giginya, taringnya? Kok sekarang publik kurang percaya pada KPK? Itu kan sebetulnya pertanyaannya. Jadi memang mengalami paralyzing di eranya Pak Jokowi. Ini mohon maaf harus saya sampaikan seperti itu. Jadi kita sekarang ini harus bangkit ya. Ukuran pemerintahan baru 10 bulan. Jadi memang belum 1 tahun. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu luar biasa sudah. Sangat luar biasa. Kita tidak pernah mendengarkan ada presiden setajam ini mengatakan tentang pemberantasan korupsi. Itu. Ini bukan karena dekat Mas Ferry gitu ya. Jadi masih beda. tapi yang nilai 4 tadi itu harus digarisbawahi oleh Bang Luhut tadi itu. Beliau belum pasti karena belum menyaksikan adanya komitmen yang sangat tinggi dari para penegak hukum tadi itu. Kalau sudah ada sekarang leading sektornya adalah kejaksaan. Tolong yang lainnya juga sama dengan kejaksaan. Institusi penegak hukum yang ada di kepolisian, institusi penegak hukum yang ada di mana lagi? Supaya saya nggak keliru. Polisi tadi ya. 2 kali berarti saya sebutkan ya. Di Kehakiman, di KPK. Ya. Itu luar biasa. Jadi pengawasan sepengetahuan saya belajar tentang ilmu politik dan pemerintahan, masalah pengawasan itu menjadi masalah yang sangat krusial untuk Indonesia. Kita termasuk bukan negara dengan pengawasan yang bagus. Harus kita akui itu. Karena korupsi dari waktu ke waktu selalu kita bahas dan semakin marak begitu kita saksikan ya dari rezim ke rezim khususnya ketika pemilu. Maka ini yang menjadikan pekerjaan rumah kita bahwa ke depan ya saat ini dan ke depan kita memang harus memberantas korupsi secara tentu gitu ya dengan komitmen tinggi. Tentu ketika kita berbicara korupsi ya. Tapi Prof Siti Zuro seperti ini. Prof Siti Zuro yakin Prabowo punya nyali meskipun mungkin kita bukan berandai-andai tapi ketika ada orang dekat berada di lingkaran elit, di lingkaran. Kan sudah disampaikan. Saya tidak peduli apakah itu terjadi pada kader Gerindra. Saya tidak akan bela. Wah gitu kan. Itu saya catat itu. Jadi Pak Prabowo ini sudah mempertaruhkan reputasinya, mempertaruhkan otoritasnya dan tentu legitimasinya. Karena kalau 1 tahun setelah 1 tahun hanya begini gitu ya, ternyata tidak diikuti oleh semua aparatnya yang harus mengikuti, menurut saya akan ada ketidakpercayaan publik. Maka public distrust akan meningkat. Saat ini mungkin orang masih nunggu, belum 10 bulan. Kami itu masih nunggu sebetulnya. Kan biasanya kita kritis sekali loh.
itu. Tapi kita masih diem-diem dengan strong statementnya dari Pak Prabowo yang sangat gitu ya, pro pada pemberantasan korupsi. Karena memang roh dari atau semangat dari gerakan reformasi tahun 98 itu memberantas KKN. Dan ini yang tidak berhasil sampai saat ini. Bukan reda tapi merajalela. Ini terjadi bencana korupsi di Indonesia ini. Maka Pak Prabowo mengatakan perang terhadap korupsi. Dan ini sudah dikatakan akan dilakukan sampai ke akar-akarnya. Kalau akar tunjang gimana? Nah, kalau akarnya akar tunjang. Coba adik-adik mahasiswa ini. Ini serius sekali. Berarti yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo berlipat ganda. Karena akarnya tunjang sudah. Akumulatif gitu ya. Semua korupsi terjadi di semua cabang kekuasaan. Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Di pusat dan di daerah. Berjamaah pula kan gitu. Maka ini yang harus kita berantas bersama. Komando yang tunjukkan oleh Pak Prabowo, mari kita ikuti sampai ke daerah, sampai ke desa. Baik. Bahkan ke desa, tidak berhenti hanya di kabupaten kota, sampai ke desa, kelurahan, ikut gayung bersambut untuk memberantas korupsi. Semua level, Prof. Wiwi. Iya. Bang Saur memang menyadari memang kejaksaan saat ini lebih bertaring daripada lembaga lainnya. Saya kira ini sejarah karena memang ada yang sangat terstruktur dan sistematis untuk melakukan pelemahan kepada KPK. Kan kita juga sudah protes, termasuk yang di samping saya ini kan juga korban daripada pelemahan daripada KPK. Orang-orang yang berintegritas kemudian dibuang sampai dengan saat ini masih mereka membentuk nama yayasan IM57. Saya bahkan merujuk daripada kawan-kawan saya ini seperti apa yang di-endorse oleh Prof. Siti Juhro. Bro, saya akan kembali memaknai karena ini adalah perayaan kemerdekaan kita. Saya harus disclaimer bahwa memang penjajah utama kita sekarang adalah para koruptor ini. Saya kira Presiden berkali-kali mengatakan, kalau memang Anda tidak taat, ya mundur gitu loh. Kita minta juga memang seperti tadi ada keinginan kita semua misalnya. Salah satu cara katakanlah memberantas korupsi ini misalnya RUU perampasan aset. Tetapi kawan-kawan tidak juga berhenti kita di sini, teman-teman mahasiswa misalnya. Saya sengaja kembali pastikan adalah kita semangat menganut ajas demokrasi, tapi dalam konteks konstitusi wajah daripada demokrasi itu adalah kita negara hukum. Maksud saya gini, Bro. Problemnya betul, presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, tetapi yang punya adalah rakyat. Dan kita minta betul juga setiap kita. Seperti mahasiswa misalnya, berani nggak dia misalnya kalaupun dia katakanlah ujian, dia tidak siap, lebih terhormat dia kemudian untuk tidak menyontek daripada nyontek. Saya kira kita mulai dari sana. Termasuk juga misalnya teman-teman di pers atau dimanapun. Ini yang saya kira yang harus kita lakukan dalam konteks merayakan bahwa kita klaim bahwa kita adalah pemilik daulat rakyat, bahwa belum semua memang kita serahkan itu kepada pemerintah. Pemerintah yang kita serahkan adalah memerintah, ke DPR itu hanya 3, membuat undang-undang, kemudian pengawasan dan budgeting. Tetapi di luar itu semua daulat itu masih kita pegang, kebebasan pers misalnya. Teman-teman tolong jaga ini. Kemudian teman-temannya Mbak Siti Juhro, kemudian para akademisi. Banyak kita lihat juga para akademisi misalnya, mereka tidak merdeka lagi. Karena apa? Telah kemudian mereka menyerah karena diancam, atau mungkin tidak dapat proyek. Maksud saya ini yang sering terjadi dalam 80 tahun kita ini, secara simbolik kita seakan-akan merdeka, tetapi secara hakikat bahkan kita kemudian menjajah diri kita sendiri. Banyak sekarang para akademisi, hanya 1-2 orang yang kita lihat seperti Siti Juhro. Banyak misalnya katakanlah teman-teman di DPR, bayangkan saat kita bicara pada saat ini, di mana warga negara Indonesia pemilik daulat rakyat itu banyak pengangguran. Teman-teman DPR misalnya meningkatkan uang tunjangannya, transportasinya gitu loh. Sementara mereka sudah mendapatkan besar, mereka tepuk tangan. Kalau dari waktu tantiem itu kemudian tidak lagi diberikan, DPR tepuk tangan mereka, tidak lagi tantiem. Tetapi ketika tunjangannya kemudian dibuat sampai detik ini, diam itu.
Di mana empati mereka sebagai pemilik dolar rakyat? Bang Saur, ini boleh ya saya salah. Poin Bang Saur bagus sekali. Jadi kalau kita bersetuju membangun peradaban melalui demokrasi, maka peradaban tadi itu diekspresikan melalui tradisi baru. Jadi kalau kita tidak mumpuni untuk mengemban amanat sesuatu amanat itu, maka kita juga harus mundur, malu dan mundur. Jangan terus-menerus nunggu. Punya kesadaran itu Prof ya? Iya, jangan nunggu sampai presiden atau atasannya memberhentikan dengan tidak hormat. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kira-kira sudah memang saya enggak mumpuni, saya enggak pantas, saya sudah melakukan kesalahan, ya mundur. Karena sudah diminta mundur apalagi oleh publik kan gitu. Lah mungkin budaya itu kalau dibangun sedemikian rupa melibatkan kesadaran keseluruhan masyarakat kita, maka mau tidak mau itu akan menjadi satu tradisi baru yang nanti di mana etika moral itu kita kedepankan, kita utamakan. Bukan sekedar kesadaran yang ditunggu oleh masyarakat, tapi juga pimpinan kita yang harus punya tangan besi untuk memberantas korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tadi menarik ngobrol dengan Prof. Siti Zuhro ketika iklan, masyarakat Indonesia itu betul-betul menanti, bisa dikatakan tidak sabaran ketika sudah diucapkan Presiden, kalau bisa langsung dieksekusi juga pemberantasan korupsi. Bang Kodari. Ya saya kira yang dieksekusi sudah nggak kurang-kurang ya dari Pak Prabowo. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh yang konkret, bahkan sebelum diskusi ini diselenggarakan sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Itu bukan polesan luar saja Bang ya? Bukan, bukan. Memang ini kan niat nyata dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat bukunya Pak Prabowo itu bicara mengenai pentingnya untuk memberantas korupsi itu kan sangat-sangat nyata. Dan beliau sudah menyusun konsepsi mengenai hal ini dari lama sekali. Jadi saya lihat begini Bapak dan Ibu sekalian, pertama bahwa kalau kita bicara topik pada hari ini kan ada yang namanya undang-undang, tapi ada juga yang namanya kelembagaan dan personalia. Saya kira yang paling cepat dan paling konkret itu personalianya. Nah tadi teman mahasiswa kan nanya tuh, kenapa kejaksaan pada hari ini menonjol? Kalau Mbak Wiwi ngomongnya ini karena KPK-nya lambat atau lemah. Saya sebaliknya, jaksanya yang berani gitu loh. Jaksa KPK tidak berani tadi. Jaksa Agungnya berani pada hari ini. Nah bagaimana kemudian keberanian yang ada pada Jaksa Agung itu juga ditampilkan pada kepolisian, kepada kehakiman. Nah Pak Prabowo sendiri kan sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada hakim misalnya. Bagaimana kesejahteraan hakim ditingkatkan, gajinya naik berapa? 280%. Ya, beliau peduli sekali dengan kondisi kesejahteraan dari hakim. Tidak ingin supaya misalnya hakim kosnya itu tidak layak misalnya begitu. Jadi saya kira sudah diberikan dukungan yang konkret dari Pak Prabowo. Dan sekali lagi pada hari ini, hemat saya ya, ini pandangan pribadi ini ya. Memang kalau kita bicara institusi penegakan hukum, yang paling utama itu kan yang konvensional itu, polisi, jaksa, hakim. Kenapa KPK itu muncul? Kalau kita lihat ke belakang sejarahnya kan karena dicari jalan mutar kan sebetulnya. Karena polisi, jaksa, hakim dianggap tidak mampu berperan, sehingga muncullah yang KPK, yang paket 3-in-1 itu gitu loh. Jadi menurut saya pada hari ini kalau kejaksaannya bekerja dengan maksimal, polisi bekerja dengan maksimal, hakim kerja maksimal, ya KPK-nya mohon maaf nggak perlu lagi gitu loh. Bukan saya mengatakan saya anti KPK ya, tetapi yang benar itu kan begitu gitu loh. Nah pada hari ini gunakanlah jalur yang optimal itu, bagaimana jaksanya optimal, polisinya optimal, hakimnya juga optimal. Yang jelas Pak Prabowo ini komitmennya untuk memberantas vampir-vampir itu, saya sebut vampir ya. Vampir itu ada koruptor Pak, vampir, ya kan, ngisap darah rakyat kan. Ada juga rentenir, nginap darah petani. Ada judol, ya kan, judol, ngisap darahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mafia, itu semua vampir-vampir. Saya bilang jadi itu penjajah. Itu penjajah. Saya pakai istilah nih Bang, vampirnomik. Nah ya, jadi Pak Prabowo itu pada hari ini mau memberantas vampirnomik, memerdekakan bangsa Indonesia dari para vampirnomik. Insya Allah. Bang Lut. Ini bicara korupsi ya, ketika saya mahasiswa tahun 70-an ya, 75 ya. Wah ini bisa 2 hari 2 malam nih kalau ketika mahasiswa nih Bang. Sampai sekarang ya, ini agak panjang jadinya. Bukan, Dirangkum saya mau merujuk jadi 2 menit Bang ya. Pidatonya Pak Prabowo tadi. Kalau pidatonya itu ya, komitmennya, keberpihakannya, nilainya itu 10 saya kira. Nilainya itu 10. Itu.
Tadi kan saya sependapat dengan Prof. Siti Zuhro tadi kan yang mengatakan bahwa sampai hari ini pemberantasan korupsi itu belum berhasil. Belum berhasil itu kan sama dengan 4. Jadi sebenarnya kita sependapat, cuma bedanya itu kualitatif, saya kuantitatif. Yang mau saya katakan, jadi ketika kuliah hukum ekonomi pembangunan, itu Prof. Sumitro mengatakan 30% itu anggaran itu bocor. 30%. Dan Pak Mitro adalah bapaknya Presiden Prabowo. Jadi saya kira, jadi selama pemerintahan ya sebelum Pak Prabowo itu komitmen itu tidak pemberantasan korupsi itu tidak terjadi. Saya Makanya rasa kan justru terjadi Pak, ya. Bang. Jadi gini, Abang harus lihat bahwa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam jangka waktu yang singkat 10 bulan adalah bahwa beliau memberikan teladan kepada kita seperti yang saya sampaikan Bu Siti. Sebagai komandan, dia ingin memperlihatkan yang jadi penguasa ini negara. Selama ini segelintir orang menguasai kapital, menguasai segala macam, mengangkangi, dan aktor-aktor non-negara ini yang menguasai mau aparatnya, regulasinya, itu apa yang mau dibersihkan segala macam. Dan itu yang saya oleh Presiden sekarang negara hadir. Itu yang saya khawatirkan itu tadi. Seluruh aparat, seluruh regulasi, seluruh dan komen budaya hukum itu yang saya dari tadi ikut. Pak Luhut ya yang belum Jadi, diceritakan ya. Itu bahwa bukan itu yang saya Pak Riza khawatirkan. Khalid itu Enggak, sesungguhnya masih punya hubungan keluarga dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi keponakannya Ini Pak info Prabowo baru itu nih Bang, info baru nih. Enggak ini info Masih- ada di masih mana-mana. lingkaran keluarga. Keponakan Pak Prabowo itu menikah dengan keponakannya Pak Riza Khalid. Itu kalau mau bukti yang paling jadi konkret. kan artinya dia objektif lah, fair kan, nggak peduli siapapun. Iya. Nah justru itu yang saya khawatirkan begini, kalau dia tidak menggunakan pendekatan hukum dalam arti undang-undangnya dulu, ya undang-undangnya saya dulu. ngerti Bang. Maka Saya ngerti. itu yang akan berbahaya sehingga tadi menggunakan istilah rule by law itu tadi. Justru sekarang jadi kalau Bang, komitmennya saya sekarang kira kalau itu sekarang, saya sangat masalah- ada menggelegar saya masalah kira. Nggak ada penegakan bandingannya hukum, dengan presiden ada sebelumnya. masalah soal aturannya, ada masalah soal bagaimana aparatnya juga harus baik, bagaimana kultur atau budaya hukumnya juga harus ditegakkan. Tapi itu yang terjadi sekarang, Abang nggak boleh menutup mata bahwa seringkali itu dikangkangi oleh emang kepentingan segelintir sekelompok Iya, saya orang lanjutkan yang ini, menguasai Julianto. dan oleh karena itu aktor non negara ini ngatur-ngatur negara. Iya. Nah sekarang presiden nunjukkan lagi bahwa negara lebih berkuasa dibanding mereka-mereka Iya, dan Bro. kembali Dan yang segelintir diingatkan orang lagi, ini tadi itu Iya. mau dibabat habis gitu ya. Iya. bukan dia babat habis, diingatkan lagi, dikembalikan lagi kepada rule dan aturan yang sebenarnya, Dibina. diatur yang sebenarnya. Ya, masa Bukan masa disuka negara bumikan ya. dikuasai oleh aktor yang bukan negara, negara dipimpin Karena oleh ini negara, adalah negara yang ngatur lagi. Soal bahwa- pemberantasan korupsi, Bro. Satu hal yang menyedihkan misalnya beberapa waktu yang lalu bagaimana antara kejaksaan dengan kepolisian misalnya sampai ada tentara harus menjaga. Misalnya salah satu aparat penegak hukum. Ini menurut saya yang sangat miris. Di sisi lain kan presiden juga setiap rupiah yang dimiliki oleh rakyat akan kami selamatkan. Artinya gini loh. Ada sesuatu yang betul tantangan, di sisi lain presiden telah mendorong, kita sepakat semua di sini, tetapi mereka ini kadang-kadang duduk aja nggak bisa. Contoh misalnya sampai katakanlah kasus pagar laut, Yul. Sampai sekarang ini kan tidak ada lanjutannya, udah semua heboh, menteri heboh, presiden tidak heboh, karena antara kejaksaan dan kepolisian ini kemudian gontok-gontokan. Itu maksud saya problematik. Saya rasa gini Bang. Ya, bahwa- maksud saya begini, Jul. Ini juga yang harus segera kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang kedua kita juga harus betul-betul terlibat. Kalau kita masih mengklaim negara kita sebagai negara demokrasi, negara hukum, memang tidak ada yang lebih besar peranannya. Apakah Andro atau Saur Siagian, setiap mahasiswa seorang pemulung siapapun, karena mereka adalah pemilik daulat rakyat, mereka adalah berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak dan kepentingannya gitu. Setuju. Tapi artinya bahwa presiden mengajarkan kepada kita untuk kembali menghormati kepolisian, menghormati TNI, menghormati kehakiman, menghormati lembaga kejaksaan, itu diperlihatkan
Dan sekarang kita berharap lagi negara dengan seluruh instrumen yang ada itu kembali hadir dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Artinya bukan hanya narasi, Ya. Kang Ferry, tapi ada aksi dari Presiden Prabowo Subianto. Udah Sesaat lagi udah catatan dibuktikan, demokrasi udah dibuktikan akan kan segera ini kembali ke bukan Indonesia. Tetaplah bersama kami. Prof. Siti Zuhro, silakan Prof, singkat Prof. Ya, memberantas korupsi memang tidak mudah. Kali ini kita bersyukur punya presiden yang sangat tegas untuk menegakkan keadilan, untuk mengedepankan pemberantasan korupsi secara serius. Oleh karena itu memang ini harus kita dukung penuh, karena tidak mungkin lembaga-lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi ini bisa lumpuh layu gitu ya, kalau tidak berorientasi tentunya pada seruan dari presiden. Presiden ini kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kita menjalankan sistem presidensial. Maka semua ucapan presiden itu separuh adalah sebetulnya peraturan. Oleh karena itu kita semua masyarakat Indonesia, civil society, kampus ya, semua intelektual dan semua media tentunya ya, kita harapkan untuk hand in hand semua tokoh juga memberantas korupsi. Optimis Jangan ya Prof biarkan. ya? Optimis ya Prof ya? Sangat optimis Mas Yudi. ya. Ya, Supaya nilainya naik dari 4 ke 9 Amin. gitu ya. Baik, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka jangan pakai cara-cara yang biasa. Saat ini faktanya yang terjadi adalah secara desolen ya, bahwa pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang biasa itu nggak akan nyambung. Bahwa nanti kalau kita masih pakai cara-cara yang biasa, yang terjadi adalah Indonesia bukannya bebas korupsi, tapi koruptor lah yang bebas untuk korupsi di negeri kita. Gitu. Jadi Bapak-Bapak semuanya optimis memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, satu kata? Optimis. Dan Pak Luhut udah naik. Gunakan mic, boleh Bang. Gunakan mic, boleh Bang. Udah. Gunakan mic-nya boleh Bang. Nah kan sampai lupa gunakan mic-nya kan? Ya kita harus optimis. Harus optimis. Artinya pidato itu harus diimplementasikan. Tapi kalau harus berhenti di pidato, nah itu yang bahaya. Baik. Poin angka udah naik. Angka sudah naik. Bang Saur, optimis Bang ya? Atau optimis. Ya, tapi partisipasi semua. Tidak hanya bisa kita kasih kepada presiden, 280 juta Indonesia harus beri teladan kepada dirinya. Baik, Itulah terima kasih kekuatan banyak Bapak-Bapak. dola. Korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum tapi pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Terima kasih banyak BHS, teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Luar biasa nih para wamen, para komisaris di catatan demokrasi. Berani belak-belakan malam hari ini Bang Kodari, Kang Ferry, Bang Luhut, Prof. Siti Zuhro, Bang Saur, Bang Yudi Purnomo, saya Andro Beda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.